I have eyes on possible answer. I think he made me. You can't pick. Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington yang saat itu baru tersadar di sebuah truk. Saat itu Reddington sedang berada di situasi sulit di mana truk yang mengangkutnya berusaha untuk diserang terus-menerus oleh para musuh yang membawa Reddington. Namun orang-orang yang membawa Reddington justru menikmati peperangan tersebut karena kini Reddington sedang berada di Douala, Kamerun. Hari itu Reddington sedang menghampiri salah satu diktator bernama Yabari yang sangat ingin membunuh Reddington apabila ia masuk ke dalam wilayah teritorialnya. Tetapi ia tahu seberapa berbahayanya Reddington sehingga ia mempersilahkannya untuk bertemu dan berbicara dengannya. Saat Reddington terduduk, ia memberitahu jika dirinya ingin membuat sebuah kesepakatan bisnis. Namun Yabari marah karena ia tak mau menjalankan bisnis apapun bersama Reddington. Kemudian anak buah Yabari diminta untuk membuka sebuah kotak yang Reddington bawa. Karena takut apabila kotak tersebut berbahaya, anak buah Yabari justru menodongkan senjata kepada Reddington yang membuat Yabari dengan tegas membunuhnya. Reddington merasa tersanjung dengan seorang diktator jahat yang mempekerjakan anak-anak. Tetapi ia menegaskan bahwa bukan ialah yang menemukan Reddington, tetapi Reddington yang menemukannya. Kembali ke dalam kesepakatan, Reddington akan memberi uang secara tunai sebesar $3 juta kepada Yabari apabila ia mau memberitahu satu nama orang yang telah disewa Berlin untuk mencarinya. Melihat uang secara tunai membuat Yabari sangat senang. Ia tak mau memberitahu hal itu karena dirinya akan segera membunuh Reddington lalu mengambil uangnya. Namun tiba-tiba Reddington terdiam dan meminta Yabari untuk menatap matanya. Reddington kembali menjelaskan jika Yabari harus bertindak dengan cepat, karena apabila ia lambat, maka Reddington akan menghanguskannya. Benar saja, saat Yabari bermain-main dengan Reddington, sebuah rudal tiba-tiba datang yang membuat para anak buah Yabari berhamburan. Reddington memberitahu bahwa akan terdapat 3 rudal susulan yang akan membuat wilayah Yabari hancur. Dan kini ia ingin kembali tahu siapa orang yang bekerja untuknya yang disewa oleh Berlin. Dengan terpaksa, Yabari memberitahu 2 nama, yaitu Kuba dan Orci. Tetapi Reddington telah mengetahui hal itu. Ia menginginkan nama lain. Yabari memberitahu jika ia lupa dengan namanya. Namun orang-orang memanggilnya dengan sebutan Lord Baltimore. Dan inilah Lord Baltimore, blacklister nomor 104 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Di lokasi hitam, saat itu Cooper yang masih belum bisa sembuh dari lukanya dengan terpaksa telah digantikan oleh direktur sementara, yaitu Agen Martin. Ia sedang berbicara dengan wakil jaksa agung yang ingin menangkap keberadaan Reddington. Ia bahkan telah menyiapkan uang sebanyak $12 juta hanya untuk merekrut para intelijen yang bersedia mempertemukannya dengan Reddington. Namun Martin menjelaskan bahwa di bawah kendalinya, ia yakin semua akan aman sentosa. Tetapi wakil jaksa tak terima dengan hal itu. Dengan kekuasaan yang ia miliki, ia yakin bisa mengajak Reddington untuk berbicara. Wrestler yang saat itu ikut mendengarkan memberitahu wakil jaksa jika Reddington hanya ingin berbicara kepada agen Keane. Lalu scene bergerak pada Keane yang saat itu sedang menatap berbagai macam informasi mengenai siapa itu Tom dan di mana keberadaan Berlin.
Kemudian karena hari itu ia harus bertemu dengan Reddington, Keane langsung bersiap-siap untuk menemuinya di sebuah taman. Saat bertemu dengan Reddington, agen Keane menjelaskan bahwa di bawah pimpinan Martin, ia takkan peduli dengan ancaman Berlin yang mengincar agennya. Hal ini tentu membuat situasi tim FBI dalam bahaya karena Berlin masih berkeliaran di luar, sementara Martin tak mau mencari keberadaannya lagi. Reddington paham dengan situasi tersebut, namun ada hal yang jauh lebih penting yang harus mereka khawatirkan, yaitu ketika seorang penjahat bernama Lord Baltimore telah berada di kota dan sedang mengincar dirinya. Ia adalah seorang pemburu perdagangan. Dengan teknik-teknik yang lebih modern, Lord Baltimore bisa melacak catatan uang, lokasi, serta hal apapun yang berada di dunia internet. Kini yang harus agen Keane lakukan bersama rekan-rekannya adalah menangkap Lord Baltimore. Karena dengan Lord Baltimore lah mereka akan menemukan keberadaan Berlin. Tanpa mereka berdua sadari, seseorang tengah memantau pergerakan dari Elizabeth. Setelah Elizabeth bertemu dengan Reddington, ia langsung pergi ke lokasi hitam untuk menjelaskan setiap informasi yang telah Reddington berikan kepadanya. Yaitu Berlin telah menyewa Lord Baltimore. Ia merupakan seorang tentara bayaran yang ahli dalam bidang statistik. Aram pun tahu siapa itu Lord Baltimore, karena Lord Baltimore telah menjadi legenda di dunia Deep Web. Setelah mendapat sebuah arsip dari Reddington, Aram memperlihatkan seorang wanita bernama Rowan Mills. Ia bekerja sebagai insinyur data di Concord Analytics. Agen Keane pernah menyuruh Aram untuk memeriksa setiap penyimpangan di rekening karyawan dalam perusahaan data terbesar. Dan Aram menemukan sesuatu pada Rowan Mills, yaitu ia pernah mendapat transfer uang senilai $250.000 yang dalam 30 detik kemudian ditransfer kembali ke dalam rekening luar negeri. Hal inilah yang membuat mereka mencurigai Rowan Mills. Lantas Keane dan Ressler langsung menghampiri Rowan. Tanpa mengelak sama sekali, Rowan pun jujur dengan biaya transfer tersebut. Tetapi ia memberitahu bahwa kejadian ini tak terjadi sekali. Karena beberapa bulan lalu, seseorang pernah mencoba untuk meretas sistemnya. Orang itu berusaha untuk mencari seseorang yang tak ingin ditemukan. Di sisi lain, seorang pria menghampiri Berlin yang saat itu sedang merendam dirinya. Pria itu memberitahu bahwa Lord Baltimore telah menemukan Reddington. Ekstrasi akan dilakukan esok hari, namun terdapat biaya tambahan di dalamnya setelah pihak FBI mulai terlibat. Mendengar kata biaya tambahan membuat Berlin marah. Ia lantas menenggelamkan kepala pria tersebut dan memberitahu jika takkan pernah ada biaya tambahan. Ia ingin Reddington diberikan kepadanya dalam waktu 24 jam. Di situasi Rowan, saat itu ia tiba-tiba mendapat telepon dari seorang wanita asing yang mengetahui jika Rowan telah berkomunikasi dengan FBI. Maka dari itu, ia ingin Rowan untuk tak berbicara dengan pihak FBI lagi. Apabila ia masih melakukan hal itu, maka sesuatu akan terjadi padanya. Karena ketakutan, Rowan lantas langsung mengajak kembali Keane dan Ressler untuk bertemu. Ia memberitahu jika dirinya tak pernah tahu siapa wanita yang meneleponnya. Ressler menduga jika wanita itu telah mengetahui Mills sebelumnya. Karena membutuhkan bantuan Aram, Keane saat itu mencoba untuk menghubunginya. Tetapi ternyata Aram terlebih dahulu meneleponnya. Ia memberitahu bahwa apa yang Rowan katakan adalah benar. Terjadi sesuatu peratasan di Concord Analytics. Mereka mengambil data online dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi Aram menemukan suatu keanehan. Apabila Lord Baltimore mencari keberadaan Reddington, itu adalah hal yang mustahil. Karena Reddington tak pernah memiliki email, data transaksi, atau apapun yang bisa dilacak oleh seseorang. Dembe bahkan menggunakan ponsel sekali pakai untuk berkomunikasi. Kecuali Lord Baltimore mencoba mencari data milik salah satu di antara agen FBI. Saat itu Aram tiba-tiba kembali memikirkan agen Malik.
Tak mau berpikir lebih jauh, Aram lalu membantu Keane untuk melacak lokasi telepon milik Rowan. Saat Keane dan Ressler menggerebek tempat tersebut, Keane terkejut dengan apa yang berada di sana. Ia langsung menyuruh Ressler untuk membawa Rowan ke tempat tersebut. Saat Rowan sedang berjalan, dari kejauhan terlihat seorang pria yang melihat wajah Rowan dengan sangat sinis. Lalu ketika ia berada di dalam, Rowan terkejut saat ia melihat beberapa foto darinya yang diduga berketerkaitan dengan Lord Baltimore. Lalu Keane menuduh Rowan telah bekerja pada Berlin untuk mencari Raymond Red Reddington. Tetapi Rowan mengelak, ia bahkan tak tahu siapa itu Raymond Reddington. Di satu sisi, Reddington justru menghampiri Harold Cooper yang saat itu sedang menjalani masa pemulihan. Tak ada permintaan khusus yang ingin Reddington minta kepadanya. Ia hanya memberi Cooper sebuah flash disk berisi perjalanan antara dirinya dengan Cooper semasa di Kuwait. Dan kini, Reddington memberitahu bahwa terdapat banyak perubahan di kursi direktur FBI. Namun Cooper tahu maksud kedatangan Reddington. Ia menyatakan takkan kembali lagi ke lokasi hitam dan telah berbicara kepada biro terkait pengunduran dirinya. Reddington tahu, ia hanya ingin memberitahu bahwa situasi sekarang sedang darurat. Kembali pada Rowan yang saat itu pada akhirnya mulai memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Rowan Mills memberitahu jika ia memiliki saudara kembar bernama Nora Mills. Ia tewas 7 tahun yang lalu di Mosul. Dan apabila semua ini adalah ulahnya, maka satu-satunya fakta yang bisa ia percayai adalah Nora masih hidup. Karena mungkin ini adalah ulah darinya. Lalu scene bergerak pada Reddington yang sedang menghampiri sebuah perusahaan. Baru saja ia menaiki anak tangga, sebuah helikopter tiba-tiba datang dan membuat kerusuhan. Mereka memisahkan Reddington dari Dembe dan secara tiba-tiba Reddington diculik. Ia lalu dibawa ke sebuah gudang dalam kondisi terikat. Nampaknya Reddington tak menyangka jika Lord Baltimore adalah wanita cantik yang sedang berada di hadapannya. Namun ketika wanita itu berbicara dalam bahasa Arab, Reddington baru menyadari jika wanita yang menculiknya berasal dari Mossad. Dan Reddington memberitahu bahwa ia tak memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi di Haifa. Di lain sisi, Rowan Mills mulai diminta keterangan untuk menjelaskan siapa itu Nora Mills. Tak hanya Rowan yang mereka investigasi, tetapi mereka juga meminta informasi kepada ibunya. Rowan dan ibunya menjelaskan bahwa Nora menghilang 7 tahun yang lalu. Ia merupakan saudara kandung dari Rowan yang jarak lahirnya hanya berbeda sekian menit. Sangat sulit untuk membedakan mereka berdua. Namun yang dapat dipastikan, Nora jarang sekali tersenyum. Rowan memberitahu jika Nora pernah mendapat siksaan oleh pamannya yang membuat ia benci kepada dirinya dan keluarganya sehingga saat itu Nora memutuskan untuk kabur. Terkadang Nora sering mengancam Rowan untuk mencari data milik perusahaan-perusahaan data pesaing dengan sedikit ancaman darinya. Nora juga dikenal sebagai salah satu agen bayaran terbaik oleh sebuah perusahaan keamanan. Namun saat ia sedang bertugas, kelompoknya tertangkap dan ia dinyatakan menghilang. Kini tak ada yang tahu kepastiannya apakah Nora masih hidup atau tidak. Karena kini Nora belum bisa dipastikan tewas, Rowan Mills tentu ketakutan. Ia ingin dirinya dilindungi oleh pihak FBI karena jika tidak, maka Nora akan pasti mengincarnya. Ketika para agen FBI sedang beristirahat, Ressler diminta untuk segera menghadap pada psikiaternya. Namun ia menolak ajakan psikiater tersebut dan lebih memilih untuk menghampiri kediaman Rowan Mills setelah ia mendapat petunjuk dari forensik. Sementara itu, Ara memberitahu kepada Elizabeth jika ia menemukan sesuatu tentang Lord Baltimore. Dari algoritma koleksi yang Lord Baltimore lakukan, ia menemukan fakta menarik bahwa ternyata Lord Baltimore menggunakan data pribadi milik seseorang untuk mempersempit pencariannya. Dan Aram baru menyadari bahwa Lord Baltimore bukan mencari keberadaan Reddington.
Di satu sisi, Reddington saat itu telah dibebaskan oleh wanita yang berasal dari Mossad setelah agen Martin menjemputnya. Saat di tengah perjalanan, Reddington diberitahu oleh Keen perihal hal tersebut. Ia menjelaskan jika Lord Baltimore disewa oleh Berlin untuk mengincar keberadaannya. Ia melainkan mengincar seorang wanita. Namun pihak FBI masih belum bisa mengetahui siapa wanita itu. Sembari melihat arsip yang ia miliki, Reddington menduga jika Lord Baltimore sedang mengincar seorang wanita bernama Naomi Highland. Mendengar nama asing itu, Keen bertanya siapa Naomi Highland. Reddington menjawab, ia adalah mantan istrinya. Lalu scene bergerak pada wrestler yang saat itu telah berada di kediaman Rowan. Melihat agen FBI kembali ke rumahnya membuat ibu Rowan meminta wrestler untuk berhenti karena putrinya meminta dirinya untuk menghentikan ini semua. Tetapi wrestler tak memperdulikan hal itu. Dan saat ia membuka sebuah van yang berada di halaman belakang, ia begitu terkejut ketika melihat seorang jasad wanita. Dan di lain sisi, Rowan yang saat itu sendirian didatangi oleh Marcus yang langsung melantunkan sebuah musik. Ia tahu Rowan memiliki trauma yang sangat mendalam. Ketika Rowan mendengar alunan musik tersebut, gestur wajahnya tiba-tiba berubah. Ia justru terlihat lebih seperti Nora Mills. Setelah mendapat informasi dari Reddington, Elizabeth langsung segera menghampiri kediaman Naomi Highland yang saat itu sedang berada di rumah perlindungan. Mereka begitu terkejut ketika pihak Marshall menggerebek kediamannya. Tetapi Elizabeth berusaha menjelaskan bahwa mereka sedang berusaha melindungi Naomi dan keluarganya dari mara bahaya. Padahal saat itu, Rowan yang telah berubah menjadi Nora mulai mengincar keberadaannya. Ia bersama timnya membunuh terlebih dahulu penjaga yang berada di luar. Kemudian mereka mulai masuk setelah semua perlengkapan senjata selesai. Alhasil, agen FBI berhasil dilumpuhkan dalam waktu sekejap dan mereka langsung menculik Naomi Highland. Ketika Marcus hendak meninggalkan jejak dengan membunuh semua agen FBI, Keen tiba-tiba melawannya. Ia menembak Marcus lalu pergi keluar. Di sana ia melihat keberadaan Rowan yang sedang berjalan. Tanpa berpikir panjang, Keen langsung menangkapnya begitu saja. Kini Keen mulai mencoba untuk menginterogasi Rowan. Sementara wrestler menginterogasi Marcus tentang siapa itu Lord Baltimore dan apa tujuannya. Bagaimana dengan istri Reddington? Ia telah diberikan kepada Berlin yang saat itu amat senang. Sementara istri Reddington sangat amat ketakutan. Karena telah mendapat informasi yang sangat cukup, kini Keen dan wrestler tinggal mencari motif di balik Rowan melakukan semua ini. Mereka menyandingkan fotonya dengan saudara kandungnya yaitu Nora. Keen menduga jika mereka memiliki social disorder yang membuat mereka berdua berbeda. Apabila mereka ingin tahu siapa itu Rowan, maka mereka harus mencari pemicunya. Kebetulan saat itu Keen melihat foto dari Rowan bersama Marcus. Lantas ia langsung menghampiri Marcus untuk menginterogasinya. Ia memberitahu jika Marcus bisa dibebaskan apabila ia mau bekerja sama dengan pihak FBI. Keen ingin Marcus memberitahu bagaimana cara memancing Nora untuk keluar dari tubuh Rowan. Setelah mendapat apa yang Keen inginkan, ia langsung kembali menghampiri Rowan. Kini ia memainkan sebuah lantunan musik sembari meminta Rowan mengingat kejadian pada malam itu. Rowan yang perlahan tak nyaman tiba-tiba berubah menjadi seorang Nora. Keen tahu Nora telah sengaja membunuh adiknya 7 tahun yang lalu dan ia berpura-pura sebagai Rowan untuk menutupi kejahatannya. Dan kini Keen ingin tahu di mana Naomi Highland dibawa. Namun sayang sekali saat Keen dan pihak FBI tiba di sana, tempat yang menjadi penculikan Naomi telah hancur. Beberapa orang tewas, ia juga melaporkan kejadian itu kepada Reddington. Kemudian Reddington bertanya apakah ada salah satu dari mereka yang masih dinyatakan hidup, karena ia akan membuatnya berbicara.
Kebetulan saat itu terdapat seorang pria yang hendak dibawa menggunakan ambulans. Lalu Kin memberikan ponselnya pada Reddington yang langsung bertanya di mana keberadaan pria bertangan satu itu. Dengan terbata-bata, pria tersebut memberitahu sebuah alamat kepada Reddington. Lalu Shin bergerak kepada Berlin yang sedang berduaan bersama mantan istri dari Reddington. Saat itu sebenarnya Naomi telah memberitahu bahwa ia tak memiliki keterkaitan apapun dengan Reddington dan meminta kepada Berlin untuk melepaskannya. Namun tentu Berlin tak sebaik itu. Ia memotret Naomi terlebih dahulu sebelum mereka kembali berpindah tempat. Ketika Reddington dan Dembe tiba di tempat tersebut, mereka telah kehilangan jejak dari Berlin dan Naomi. Yang Reddington temukan hanyalah sebuah kalung berisi foto dari Naomi. Lalu Shin bergerak pada lokasi hitam. Saat itu ketika mereka sedang berbincang, wrestler kembali dihampiri oleh psikiaternya yang membuat wrestler muak. Ia menceritakan semuanya, di mana kesedihannya terus berlanjut saat kekasihnya tewas, rekan kerjanya tewas, dan direkturnya mengalami kecelakaan. Semua itu tak bisa ia ekspresikan sendiri dan meminta psikiaternya untuk tak lagi mengejarnya. Lalu Shin bergerak kepada Kin yang saat itu menghampiri kantor hakim untuk mengambil surat bukti bahwa ia dan Tom Kin tak pernah resmi menikah. Setelah mendapat berkas, ia memberitahu bahwa suaminya adalah seorang penipu dan Tom Kin bukanlah nama aslinya. Kemudian demi melupakan bayang-bayang dari Tom, Kin memutuskan untuk mengubah penampilannya dan saat ia tiba di lokasi hitam, semua orang merasa terlihat sangat bahagia. Kin juga merasa dirinya telah menjadi pribadi yang baru. Terlebih, kini direktur kesayangan mereka telah kembali, yaitu Harold Cooper. Semua orang begitu senang. Mereka menyambut kedatangan Cooper kembali dengan bertepuk tangan dan berpesta. Dan scene terakhir di episode ini memperlihatkan Reddington yang mendapat sebuah paket misterius. Ketika ia membukanya, dalam sekejap Reddington juga mendapat telepon yang ternyata berasal dari Berlin. Ia memberitahu jika dirinya sangat terkesan karena kini mereka berdua bisa melakukan komunikasi. Berlin hanya ingin memberitahu Reddington bahwa dirinya akan melakukan hal yang sama kepada istrinya seperti apa yang Reddington lakukan kepada putri Berlin. Dan ketika Reddington membuka paket tersebut, ternyata isi paket itu adalah potongan jari milik Naomi Highland alias mantan istrinya. Dan episode 1 di season 2 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.